Shalom buat kita semuanya. Perkenalkan, saya Safiratni dengan NIM 2508083. Di sini saya akan mewawancarai teman saya yang berbeda agama atau berbeda keyakinan dari saya. Mungkin bisa buat teman saya perkenalan diri dulu. Perkenalkan, nama saya Jaka dari Prodi BTP angkatan 23. Sebelumnya saya adalah beragama Islam. Begitu, Pak. Jadi mau nanya nih terkait bagaimana sih sejarah singkat dari agama yang dianut dari Masnya? Jadi yang saya pahami dalam agama saya bahwa asal dari agama saya yaitu pada abad ke-7 Masehi di Mekah itu Arab Saudi, wahyu pertama diterima oleh Nabi Muhammad SAW. Nah, jadi melalui malaikat Jibril di Gua Hira yang ada di Arab Saudi, Islam tidak dianggap menjadi agama baru, melainkan penyempurnaan dari ajaran tauhid atau mengesahkan Tuhan yang dibawa oleh nabi-nabi sebelumnya, yang seperti Ibrahim, Musa, dan Isa. Gitu kan. Jadi ada nggak sesuatu yang menjadi ajaran khusus atau ciri khas dari agama Masnya? Jadi yang saya pahami dari pertanyaannya ada 5 sebenarnya dalam agama Islam. Yang pertama itu syahadat, di mana pengakuan iman. Kedua ada sholat, yang tentunya cara kita beribadah, meminta pertolongan dan menyembah Allah gitu. Kemudian tiga itu ada zakat. Nah, zakat ini berbagi harta kita. Jadi kita itu dalam dunia itu tidak hanya menikmati pemberian dari Allah aja, namun kita memberikan sebagian dari harta kita, memberikan zakat-zakat kita. Gitu. Kemudian yang keempat itu ada puasa. Nah, yang kita ketahui dalam beberapa bulan mendekat bakal ada Ramadan, di mana puasa. Jadi ini mensucikan diri kita agar disiplin, menjaga hawa nafsu kita dalam godaan duniawi seperti itu. Kemudian yang kelima itu ada haji. Nah, kita ini wajib sebenarnya tidak wajib atau opsional, bisa mampu, namun disarankan kalau ada dan sekarang menabung karena ini agar kita bisa dekat lagi kepada Allah dan akan datang ke baik. Jadi mungkin itu ya Mas. Mungkin ada nggak sih alat yang biasa dipakai dalam peribadahannya dan juga bisa nggak ada jelasin secara singkat tuh maknanya itu apa? Jadi ada beberapa alat yang digunakan dalam um, sholat. Yang pertama itu sajadah, dimana itu memastikan tempat suci tetap bersujud gitu. Tapi sebelum kita melakukan sholat, pertama kita harus membersihkan diri kita dulu, yang kaki, tangan gitu. Jadi kita harus badan bersih gitu, Mbak. Kemudian itu tasbih. Tasbih itu yang kalau Mbak tahu yang gula-gula dua. Nah, itu berzikir, meskipun bisa juga menggunakan jari tangan, tapi kalau ada tasbih kita menggunakan tasbih gitu. Kemudian peci ya, kopiah yang biasa digunakan para muslimah, di mana pakai ini menutup aurat, bentuk kesopanan kita, penghormatan kita gitu. Kemudian Al-Quran sebagai kitab kita, pedoman hidup kita gitu, Mbak. Mungkin dari Masnya sendiri nih, gimana sih pandangan kita ini mengenai kerukunan dalam beragama, baik dari agama kita masing-masing sama dari agama yang lain juga? Jadi kerukunan yang tentunya saat ini ya, meskipun banyak gejolak isu-isu penolakan agama dan yang lain-lain, penolakan rumah ibadah, namun saya yakin ormas-ormas yang seperti itu hanya segelintiran orang. Saya adalah orang yang toleransinya tinggi, seperti yang tertulis pada kitab kita Indonesia yang menjunjung tinggi Bhinneka Tunggal Ika, berbeda-beda tapi tetap satu. Nah, jadi
marilah kita meskipun berbeda-beda agama, bergotong royong, membantu bersama, menjaga kerukunan, dan tetap menjaga komunikasi yang baik antara satu sama lainnya tanpa ada meremehkan atau menjatuhkan satu satu seperti itu. Baik Mas, berarti em, selain dari itu pastinya ada upaya nih bagaimana kita mewujudkan kerukunan tadi. Ada nggak menurut pandangan Mas sendiri bagaimana sih mengupayakan terjadinya kerukunan tadi? Yang pertama kita ajak kolaborasi, misalnya kita menggunakan event menanam tanaman di lahan yang tergundul. Jadi kita bersama-sama kelompok agama yang berbeda-beda dengan membantu kolaborasi sosial lah lebih tepatnya, tanpa harus memandang agama A, B, dan C gitu. Jadi dengan kita mengadakan kolaborasi bersama, kita itu bakal mempererat satu sama lainnya. Dan tentunya hal ini yang bisa kita song-song untuk Indonesia Emas di 2045 begitu. Mungkin itu penjelasan wawancara saya mengenai bagaimana pandangan tentang agama selain kita. Mungkin dari saya pamit undur diri dan ucapkan terima kasih. Terima kasih yang sebanyak-banyaknya buat Mas Jaka sudah menyempatkan waktunya untuk wawancara.